pengajian kopi ngaji ya. Artinya kau pergi ngaji. Kau pergi ngaji. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak barangkali. Yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Jadi ini pengajian politik, maka saya akan menggunakan waktu sesingkat mungkin saja. Melihat tadi saya ada bakso, kalau terlalu lama nanti adem ya. Jadi kira-kira 30 menit lah maksimal ya. Jadi kita ini sudah semua menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang untuk ya beribadah kepadanya. Jadi Al-Dzariyat itu surat nomor 59 ayat 56 itu kita sudah hafal, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk menyembahku, bukan menyembah yang lain-lain. Nah, kemudian the crux of the Islamic teaching, esensi dari ajaran Islam itu adalah kalimah la ilaha illallah ya. Jadi sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar ya. Jadi syahadatain itu adalah kalimatut tahlil, halala yuhalilu tahlilan, itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita umat Nabi Muhammad, tentu Muhammadur Rasulullah. Pada zaman Ibrahim tentu la ilaha illallah. Nabiuna Ibrahimu Nabiullah atau Rasulullah ya. Semua nabi pada zamannya sama menawarkan kalimat tauhid ya. Nah, jadi logo kita itu Muhammadiyah, Aisyah sama ya, yaitu kalimat syahadatain tadi. Nah, syahadatain itu disebut pertama-tama sebagai kalimah thayyibah. Jadi dalam surat Ibrahim Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha tabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi apakah engkau tidak perhatikan, wahai orang-orang beriman ya, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ibarat syajarah thayyibah, pohon yang indah, asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam petala bumi, kemudian tu'ti ukulaha kulahinin bi'in rabbiha, memberikan ukul manfaat buah yang ranum yang dinikmati pohon yang indah tadi itu ya sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Diperintah Allah membuat perumpamaan buat manusia, mudah-mudahan mereka ya tadzakkarun, berpikir menggunakan menggunakan akal pikirannya ya. Jadi kalimat thayyibah itu tidak lain cuma satu. There is no God but Allah. That's it. Ya. Selain itu semua ideologi itu batal.
pasti membawa kepada kerusakan. Ya. Apa itu Marxisme, Leninisme, komunisme, sekularisme, segala macam isme, ya, segala macam ideologi, semacam dogma dan doktrin sama saja, ya, itu mesti membawa kepada kehancuran umat manusia. Kita tahu komunisme akhirnya hancur di dunia ini, ya. Soviet bubar, ya. PKI juga bubar, ya. Dan ternyata memang betul, selain kalimat thayyibah itu, ternyata oleh Allah dikatakan lawannya kalimat thayyibah itu namanya kalimat khabithah. Sehingga Allah berfirman, wa matalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Jadi di samping kalimat thayyibah tadi ada kalimat yang buruk, khabithah, ya, yang busuk, yang buruk, ya, yaitu seperti halnya pohon yang rungkat, ya, yang rungkat menjadi penghalang jalan, menjadi pendek kata gangguan kepada ketenangan, kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan karena itu kata Allah, kalimah thayyibah itu kalimah khabithah itu, kalimat yang buruk busuk itu, ideologi yang busuk itu tidak bakal pernah membawa ketentraman, kejayaan, keberhasilan, perdamaian umat manusia di muka bumi di mana kita tinggal di bumi yang fana ini, ya. Nah, kemudian Allah berfirman berikutnya lagi, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi Allah berkenan memantapkan di dunia ini bagi orang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, dengan la ilaha illallah tadi itu, ya, dunia akhirat, ya. Kemudian Allah juga berkenan yudhillullah, ya, jadi juga idlal atau menyesatkan bagi mereka yang ingkar itu, ya. Kemudian yaf'alullahu ma yasha, Allah tentu bisa berbuat apa saja yang dikehendaki, ya. Nah, itu kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah itu juga disebut sebagai kalimatut tahrir, ya. Jadi dalam teologi umumnya, ya, teologi Islam itu menonjol dibandingkan dengan teologi, saya tidak menjelekkan agama lain, ya, tidak boleh, ya. Tetapi teologi Islam itu menonjol karena begitu jelas, ya, tidak ruwet. Ya. Jadi tentu Allah memberikan kepada kita sebuah pedoman, sebuah guidance, sudah petunjuk, tentu gamblang, tidak pernah ruwet, ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu merupakan kalimatut tahrir, liberation, yakni tahrirul ibad min ibadil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla, atau tahrirul ibad min ibadil ibad ila rabbil ibad. Jadi manusia dibebaskan dari menyembah kepada sesama manusia kepada menyembah kepada Allah semata-mata, ya. Nah, jadi sesungguhnya
orang beriman ya, itu memang cakrawalanya itu ya lebih luas dari cakrawala kehidupan yang kita lihat ini ya. Kalau orang kafir ya itu tertelan di dalam cakrawala sehingga bingung, sehingga kadang-kadang putus asa, dan kemudian ya tidak bisa menampilkan sosok kebudayaan peradaban yang indah ya. Karena memang orang kafir, orang musyrik ya itu ruwet, pikiran itu ruwet ya. Sehingga dulu Muhammad Iqbal itu pernah mendefinisikan bedanya orang mukmin dan orang kafir. Jadi orang kafir itu dia mengatakan bahwa orang kafir itu he is lost in the horizons. Orang kafir itu tertelan di cakrawala kehidupan yang memang bergerak, berubah, bermacam-macam ya, tidak punya pendirian sehingga mudah goyah, mudah elailu dan mudah sesat. Jadi the sign of a kafir is that he is lost in the horizons. Jadi harga-harga menanjak mahal mulai bingung ya. Kemudian pilpres kelihatan mau ruwet juga bingung ya. Kemudian mudah dikibulin dan lain-lain. Karena apa? Karena memang dia di tengah cakrawala yang macam itu ya, kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain-lain yang tidak ideal itu, maka kemudian kadang-kadang dia malah putus asa ya. Tetapi kata Iqbal, the sign of a mu'min is that the horizons are lost in him ya. Tapi tanda orang beriman itu cakrawala kehidupan itu ditelan kecil ya. Jadi sosok orang beriman insya Allah seperti kita ini ya, iman kita cuma iman enteng-entengan ya, apalagi semua amirai seorang biasa ya, kita semua orang biasa ya. Tapi paling tidak ya, dengan kita beriman kepada Allah itu kita faham bahwa dunia ini cuma ejek-ejek, dunia ini cuma ya fana, dunia ini tidak ada bobotnya sama sekali ya. Bahkan menurut Nabi dibandingkan dengan akhirat besok, dunia kita ini tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Cuma sayap ekor nyamuk kan tidak mingsro ya. Nah ini saya untuk mencontohkan bahwa betul-betul kalimat tauhid itu kalimat tahrir. Kita tidak pernah takut sama sekali pada siapapun ya. Kalau ada orang Muhammadiyah masih takut sama Pak Gubernur, takut sama Pak Wali Kota, Bupati, Presiden, itu saya kira perlu mengaji di kopi sini lagi ya. Jadi supaya paham ya. Jadi kalau di dalam istilah politik itu, kalau orang melihat kemungkaran, kezaliman berjalan terus dan dia diam ya karena cari selamat, maka dia sesungguhnya sudah melakukan kejahatan, crime ya. Nah dalam bahasa hukum itu, kalau orang berbuat kejahatan ya, misalnya ada seorang fulan membunuh orang lain tanpa sebab yang masuk akal, yang diizinkan ya, maka di samping dia seolah-olah membunuh semua umat manusia, maka dalam bahasa hukum dia itu melakukan crime of commission, yaitu kejahatan, melakukan kejahatan itu ya. Tapi kalau ada orang melihat si fulan melakukan kejahatan, dia diam saja, dia juga melakukan kejahatan, namanya crime of omission ya. Kejahatan hanya menonton, kejahatan mendiamkan, kejahatan tidak berbuat apa-apa. Itu ternyata gak usah menurut Quran, menurut Sunnah, menurut akal sehat hukum pun, bahwa manusia tadi itu sesungguhnya telah melakukan kejahatan pasif.
Satu aktif jahat, yang kedua pasif. Mengapa? Ya saya golek selamat, ya golek selamat. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam Quran kita itu ya sesungguhnya ada 2 paket kewajiban kita yang sama bobotnya, sama pentingnya. Cuma kadang-kadang kita orang Muhammadiyah, saya pernah jadi ketua Muhammadiyah, jadi saya mengatakan apa-apa ini karena cinta saya pada Muhammadiyah ya. Jadi saya ingin menunjukkan panjenengan supaya ini digarisbawahi ya. Jadi tadi saya katakan ada 2 perintah Allah dan larangannya, 2 paket, yang satu sudah kita kerjakan, yaitu Ali Imran 104 ya. Jadi kita ini sudah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Jadi Muhammadiyah itu sudah, masih dan terus akan amar ma'ruf nahi munkar ya. Tapi jangan lupa ibu panjenengan sedaya, saya ingatkan paket amar ma'ruf nahi munkar itu berlakunya untuk masyarakat komunitas di bawah seperti kita sekarang ini ya. Dengan membuat baitul aitam, membuat poliklinik atau rumah sakit ya, membuat madrasah dari ibtidayah sampai aliyah, buat sekolah kita bahkan sampai ke akademi, institut, perguruan, universitas dan lain-lain. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar di dalam manifestasi, dalam pengejauhan tahan yang konkret ya, untuk menahan gempuran luar kepada akidah Islamiyah kita ya. Memelihara al-akhlak al-karimah generasi muda kita ya. Untuk mengisi pendidikan ya bagi ya bangsa kita ini lewat sekolah kita dan lain-lain ya. Tetapi ada satu perintah larangan yang sama bobotnya, yaitu An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun ya. Jadi Allah memerintahkanmu orang beriman supaya menegakkan keadilan dan kebajikan. Engkau santuni kaum kerabatmu itu, kemudian engkau melakukan anahyu anil fahsya wal munkar wal baghi. Kamu lawan, kamu berantas fahsya, hal yang menjijikkan, al munkar, kejahatan, al baghi yakni adzulmi, kedaliman ya. Sehingga kemudian saya mengatakan selama ini ada sayap umat Islam yang tidak bergerak ya. Kita ibarat pesawat terbang, itu mau terbang, sayap yang kanan sudah bagus, amar ma'ruf nahi munkar, tapi yang sayap amar adl wa nahyu anil dzulmi itu masih lempoh. Lempoh itu apa? Lempoh apa? Ya, ya pokoknya tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Gimana? Lunglai. Ya, lemah lunglai. Ya. Nah, yang kedua ini itu perlu sekali karena adresnya, alamatnya itu kepada kekuasaan negara. Ya. Nah, saya ingatkan sejak dulu ya sampai sekarang hampir dikatakan sebagian besar ya penguasa, apakah dalam sistem monarki kerajaan, sistem republik kerakyatan, sistem demokrasi seperti kita dan lain-lain ya, itu umumnya kalau sudah punya kekuasaan
itu kemudian pikirannya melincur, tidak lagi memikirkan rakyatnya, tapi yang diurusi adalah dirinya sendiri dan konco-konconya. Nah, untuk itu diperlukan resep Al-Quran yang kedua tadi, yaitu al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Kalau enggak terus saja, ya. Jadi perhatikan, ada semacam sunnatullah, ya. Fir'aun mengapa jadi bengis, buas, tidak terperikan, ya. Itu karena tidak ada rakyatnya yang mengatakan la, tidak Fir'aun. Jadi spirit la ilaha illallah itu tidak kepada kezaliman, tidak pada kemungkaran, ya. Harus ada yang celuk dalam bahasa Jawanya. Kalau sudah ada, nanti Allah akan memberikan jalan, ya. Tetapi ya, kalau semua diem, ya tentu Allah ya terus saja, ya. Jadi Namrud itu menjadi hancur karena Ibrahim mengatakan la, tidak, ya. Sehingga seluruh patung-patung dihancurkan, ya. Kita sudah tahu ceritanya lah, ya. Nah, jadi ini sama saja, ya. Jadi saya diberitahu seorang ekonom, Pak Amin, sebuah keadilan terjadi itu ketika ada pertumbuhan ekonomi, ya, itu yang merasakan tuh rakyat banyak. Kalau laki-laki yang menikmati pertumbuhan itu cuma segelintir orang, itu artinya ada kezaliman yang harus diakhiri, ya. Nah, jadi saya dan teman-teman itu menghadirkan insya Allah sebuah partai yang memang dasarnya Quran dan Sunnah, ya. Dengan menggerakkan sayap tadi ini, yang sengkleh tadi, ya, yang lunglai kata Pak beliau tadi, ya. Jadi saya akhiri dengan mensitir ayat dari Ali Imran, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa takhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Maka hari-hari di muka bumi ini itu digilirgantikan oleh Allah. Tidak ada roda pedati, mesti yang tadinya di atas ke bawah, dan ini hukum cokro manggilingan, ya. Kemudian mengapa dibuat cokro manggilingan itu? Supaya Allah mengetahui, ya, mana-mana orang yang beriman dan yang telah menjadikan kamu itu para syuhada, berjuang karena Allah. Kemudian Allah la yuhibbuz zalimin, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Wa yumahhisallahu alladziina aamanu wa haqqal kafirin. Pasti Allah akan menolong orang beriman dan akan melenyapkan orang-orang kafir kalau kita betul-betul bergerak, ya. Kemudian am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu merasa mudah masuk surga sementara Allah belum mengetahui mana-mana di antaramu yang sudah berjihad fisabilillah dan mana-mana di antaramu yang bersabar atas, ya, ujian kehidupan itu, ya. Saya kira cukup, ya. Matur nuwun. Alhamdulillah sangat mencerahkan dan mencerdaskan, ya. Ya panas lagi. Memang sengaja ini Ustaz, menghadap ke timur, tidak pakai jam supaya matahari mengingatkan kita. Ini sudah jam 6:30. Ya, saya mau jawab beberapa saja singkat. Kenapa pengajian bisa begini? Yaitu tadi syarat pemateri kita, dia harus mengutip Quran dan Sunnah, karena itu panduan utama kita. Yang kedua, pembicaranya harus ahli di bidangnya, dari akademisi atau praktisi, ya silahkan saja. Kemudian yang ketiga, komunikasi publiknya bagus. Nah, di sini kalau Sabtu pertama Prof, itu mesti akidah. Sabtu kedua itu mesti akhlak, Ustadz Ikhwan Ahada. Sabtu ketiga ibadah, saya.
Sabtu keempat, muamalat. Kita bahas tentang ekonomi, kita bahas tentang politik, kita bahas tentang hukum, kita bahas tentang budaya. Itu Sabtu keempat. Sabtu kelima, aksi sosial. Dan ya, kita memberdayakan jamaah. Soto yang barusan Bapak konsumsi, dan semua makanan di sini dari jamaah semua, Bro. Iya. Ya mereka kita pesan supaya tolong layani ini. Nah, tapi ini memang tidak setiap pertemuan. Ini hanya kalau ada kelebihan dari ya itulah ya dari jamaah untuk jamaah. Ya, saya kira itu istiqomah, kita napas panjang. Memang tidak kita berpolitik praktis tapi mencerdaskan tadi. Ya. Dan alhamdulillah ya seperti ini adanya. Mudah-mudahan ini studi tiru dari Majelis Tablik seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa diinikan sebagai pengajian kultural warga Muhammadiyah yang bisa merangkum dari saudara-saudara kita yang berormas yang berbeda. Tidak ada masalah. Yang penting kita ngaji. Saya kira gitu ya. Dan tempatnya di sawah. Kalau orang di sawah biasanya mau kemana? Mau menggarap sawah. Kalau kita mau ke sawah, mau kemana? Mau ngaji. Agak aneh memang. Tapi ada. Matur nuwun sangat. Ya. 1 menit ya. Oh, monggo. Jadi kemarin saya menyaksikan sebuah tontonan, bukan tontonan ya, sebuah kenyataan ya, bahwa agama Allah ini memang luar biasa daya tariknya. Ya. Saya kemarin ke Magetan. Ya. Di sana ada pondok namanya Al-Fath. Ya. Kemudian tokohnya itu namanya Kiai Ubaidillah. Ya. Kemudian saya ke sana itu cuma subhanallah itu ya. Jadi Pak Ubaidillah itu kemudian mengatakan, Pak Amin udah lupa barangkali. Dulu Pak Amin dan Bu Amin ke sini waktu pondok kami masih kecil, Pak. Nah, sekarang dia punya pondok itu ribuan santrinya ya. Yang putri juga hampir sama dengan laki-laki ya. Kemudian masjidnya itu untuk 40.000 jamaah. Kemudian belum puas dia. Dia bilang, Pak Amin, kalau Pak Amin kerso 5 kilo dari sini, Pak Amin, nanti Pak Amin saya tunjukkan kita sedang membangun masjid untuk 200.000 jamaah. Masya Allah. Masjidnya berapa masjidnya? 5 hektar. Ya. Sudah dibuat ini apa? Dibuat apa? Bangunan pokoknya itu. Ya. Kemudian Al-Fatah ini itu pengaruhnya sudah meng-Indonesia. Ya. Kemarin ada pertemuan dari para pengikut Fatah itu. Ya. Tiap 4 bulan pertemuan, jadi 1 tahun 3 kali. Ya. Itu datang dari seluruh penjuru Indonesia. Ya. Kemudian ya inna fatahna laka fatham mubina. Jadi seluruh penduduk yang tadinya itu masih wong Jawa abangan ya, dikenal Islam, semua sekarang menjadi muslim ya. Lantas ibu-ibu yang tadinya di sawah, di pasar, semua pakai jilbab sekarang ini ya. Kemudian semua penduduknya itu ya, itu pakai seperti apa namanya ini? Pakai jubah. Gamis. Nggak pakai peci tapi pakai kopiah. Ya. Luar biasa. Ya. Saya tanya, ini Pak Kiai ini rahasianya apa? Pak Amin, kalau ikhlas kan punya daya tarik. Ya. Jadi memang luar biasa. Ya. Nah jadi kita jangan kalah dengan sana. Ya. Fastabiqul khairat. Ya, bukan kita iri. Enggak, kalau bisa kita juga nanti ini. Ya, pokoknya kita jalan terus ya. Jadi Pak Syakir ini kan ketua Tabligh masih? Fatur Rahman, Ustaz. Oh, Fatur Rahman. Iya, saya anak buahnya. Tapi di fakultas beliau anak buah saya. Jadi begini, kalau ketua Tabligh itu ya memang sebuah
posisi ya yang kemudian menjadikan ketua tabligh itu sebagai ketua PP Muhammadiyah ya. Jadi dulu Pak Yunus Anis ketua tabligh ya. Kemudian Pak R ketua tabligh, Amir Rais ketua tabligh juga ya. Jadi ini juga insya Allah jadi ketua besok insya Allah kita doakan ya. Jadi ibu mertuanya beliau itu ya juga tokoh Aisyah di Melabak Magelang ya, yang pagi sore siang malam cuma pikirannya Islam. Nah, saya ingatkan panjenengan itu juga harus sadar sudah makin tua, jangan ada bayi lahir kemudian ditilii dan di sana ada apa, pokoknya harus ada. Jadi wa inna alaika libalni haqqan. Kata Nabi, sesungguhnya badanmu punya hak untuk istirahat. Jadi saya termasuk hanya bisa ngomong. Ya. Saya dulu 1 bulan ke Sumatera, pulang-pulang sudah loyo. Saya kena COVID-19, dibawa ke rumah sakit Jakarta HI, ya, JHI itu. Ya. Saya kira saya sudah mendekati maut. Ya. Makan udah nggak mau, ya sudahlah, membuka mata juga udah males gitu, ya. Akhirnya saya sudah terbayang, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa diampuni ya Allah, mudah-mudahan kuburku nanti terang, ya Allah. Ya Allah, saya tetap takut ya Allah gitu, ya. Nah kemudian hari ketiga sudah disuapi oleh Hanum, ya. Jadi anak perempuan itu memang lain dengan laki-laki, ya. Laki-laki itu tuh tilik jam selungguh kelepat kalau dia lama gitu menghibur gitu. Bapak ingat gak Bapak apa yang diingat oleh Bapak waktu kecil? Waktu kecil itu saya diajari ibu untuk menyanyikan Do Gusti Allah Do Gusti Allah sesembaning para manungsa. Mugi tuwan kersa paring margi leres dhateng kita, sanes marginipun tiyang ingkang tampi bebendu, sanes marginipun tiyang ingkang sasar ing margi Gusti, dan seterusnya lah ya. Kemudian dia rekam itu. Apalagi Pak, kemudian semua ingatan waktu kecil keluar semua gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dibukukan ya, Mbak. Ya. Amin. Nah, jadi menurut saya ini tokoh kita ini ya, betul-betul harapan Muhammadiyah ya. Jadi ilmu agamanya insya Allah lebih dari memadai ya. Akhlaknya juga insya Allah top markotop insya Allah ya, dan lain-lain ya. Jadi begitu. Terakhir, kalau ada yang benar yang saya sampaikan tentu dari min indillah. Kalau ada yang keliru kebablasan, ya ada Amin Rais Al-Fakir yang tidak pernah sepi dari kehilafan, dosa dan lain-lain. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.